Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sedapin Tekno. Mungkin konten ini adalah konten yang dinanti-nanti dari teman-teman. Ya, di video kali ini kita bakal coba ngelakuin gaming test si Redmi Note 10 ini. HP terbaru dari Redmi dengan seri Note yang menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 678. Yang dimana mungkin HP ini bakalan powerful, karena kalau misalkan kita lihat untuk masalah skor Antutunya, pas waktu kita review di video sebelumnya, itu bisa tembus di kisaran 218 ribuan. Yang dimana itu adalah skor yang bisa dibilang tinggi juga ya guys ya. Jadi di video kali ini kita bakal coba ya ngetes performanya si Redmi Note 10 ini. Apakah sekenceng itu, apakah nyaman buat diajak ngegame? Di video kali ini kita bakal coba aja. So, daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Oke, sebelum lanjut videonya, di sini kita lihat dulu untuk settingan apa aja yang digunakan buat kita ngelakuin gaming test untuk video kali ini. Nah, di sini kita mainnya pakai WiFi dengan brightness kita atur ke 50% dan volume kita atur ke 50% juga ya guys ya. Lalu di sini untuk baterainya kita mulai dari 100%. Terus juga untuk versi Androidnya si Redmi Note 10 ini sudah menggunakan Android 11 dengan MIUI-nya 12.0.1 ya guys ya. Sampai sekarang belum ada pembaruan. Ya mungkin karena ini HP baru ya guys ya. Jadi belum ada pembaruan untuk MIUI 12.0.2 untuk device Redmi Note 10 ini. Nah, sebelum lanjut ke gaming testnya, di sini saya udah tes juga menggunakan skor Antutu untuk masalah skornya. Si Redmi Note 10 ini bisa mendapatkan skor yang bisa dibilang stabil ya guys ya buat HP di kelas 2,4 jutaan. Ya untuk skornya di sini kita udah tes 3 kali berturut-turut buat ngejalanin Antutu. Kita lihat di tabel berikut ini. Di pengujian pertama, si Redmi Note 10 mendapatkan skor di kisaran 208 ribuan dengan suhunya di kisaran 43 derajat Celcius. Lalu di pengujian kedua skornya di kisaran 218 ribuan dan untuk suhunya di kisaran 42 derajat Celcius. Dan di pengujian ketiga skornya di kisaran 217 ribuan dan untuk suhunya di kisaran 43,8 derajat Celcius ya guys ya. Tapi emang kalau misalkan kita lihat ya, SoC terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 678 ini bisa dibilang kencang juga untuk masalah CPU-nya. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk skor GPU-nya di sini relatif lebih kecil ya. Kita cuma dapat di kisaran 30 ribuan aja untuk skor GPU-nya. Bahkan Redmi Note 9 skor GPU-nya itu bisa tembus di kisaran 42 ribuan. Terus juga untuk versi Antutu yang kita gunakan ini adalah versi Antutu 8,5 ya guys ya. Sebelum main di sini saya juga udah tes untuk masalah suhunya dari Redmi Note 10 ini. Ya untuk suhu baterainya di kisaran 36 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 48 derajat Celcius ya guys ya. Lalu sekarang kita masuk ke sesi gaming testnya ya guys ya. Di sini kita punya 5 game yang bakalan kita mainin. Dari mulai game yang paling ringan sampai game yang paling berat. Di sini contohnya ada game yang paling berat dan nomor 1 di Play Store, yang lain yang gak bukan adalah game FF. Yang kedua adalah game Mobile Legends. Game yang ketiga adalah game PUBG Mobile. Game yang keempat adalah game Asphalt 9. Dan game yang kelima adalah game Genshin Impact. So, di sini langsung aja kita main game yang pertama, yaitu game FF. Nah, sebelum main game FF, di sini kita kasih install dulu buat mata kita ya guys ya, biar nggak sakit. Ya, ini buat jaga-jaga ya guys ya. Karena walaupun layarnya si Redmi Note 10 ini sudah menggunakan layar Super AMOLED, saya nggak ngejamin mata kalian bakalan selamat buat main game FF ini. Makanya sebelum main game FF, kita pakai install dulu aja buat mata kita ya guys ya. Jadi biar mata kita nggak sakit pas buat main game FF. Kita kasih dulu aja ya guys ya. Oke, satu lagi. Oke, ya. Oke. Ya, setelah kita kasih install ke mata kita, langsung aja kita buat main game FF ya guys ya. Nah, untuk settingan grafiknya buat main game FF kita setting rata kanan ya guys ya, dengan filternya yaitu terang. Lalu untuk FPS sendiri si Redmi Note 10 ini kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 30 sampai 42 FPS dan kalau misalkan drop hingga 8 FPS. Di sini saya buat main game FF dengan settingan rata kanan di Redmi Note 10 ini sering banget terjadi frame drop yang menurut saya ini cukup mengganggu banget ya guys ya. Yang saya nggak tahu kenapa kok bisa drop sampai 8 fps. Ini nggak terjadi sekali dua kali, tapi ini sering pas lagi berhadapan dengan musuh. Yang menurut saya ini cukup mengganggu banget frame dropnya ini guys ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena dipengaruhi oleh GPU-nya.
Yang kalau misalkan kita lihat untuk skor GPU-nya itu Redmi Note 10 relatif lebih kecil ya. Dan juga kita tahu sendiri bahwa game FF ini bisa dibilang game yang cukup berat dan ini memakan grafik yang cukup tinggi ya guys ya. Jadi maka dari itu buat Redmi Note 10 hati-hati aja kalau buat main game FF ini. Lalu untuk baterainya sendiri pas main game FF selama 20 menit si Redmi Note 10 ini berkurang 8% ya guys ya. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 45 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 55 derajat Celcius ya guys ya. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Mobile Legends. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita setting high dengan fitur HDR-nya kita aktifin. Sebenarnya Redmi Note 10 ini tembus hingga settingan ultra, tapi di sini kita settingan high aja ya guys ya, karena untuk settingan high ini udah cukup banget ya buat main game sekelas Mobile Legends. Lalu untuk FPS sendiri kita bisa mendapatkan FPS di kisaran stabil 60 FPS. Di sini benar-benar stabil ya guys ya FPS-nya. Sama sekali tidak ada frame drop ya guys ya. Lalu untuk baterainya di sini pas main game Mobile Legends selama 1 match berkurang cuman 5% aja. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 44 derajat Celcius ya guys ya. Menurut saya buat main game Mobile Legends si Redmi Note 10 ini udah bisa ngelibas dengan cukup baik. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game paling sepi dan paling enteng sedunia, yaitu game PUBG Mobile. Nah, untuk settingannya kita bisa mendapatkan settingan di kualitas smooth ultra ya buat si Redmi Note 10 ini. Lalu untuk FPS-nya sendiri buat main game PUBG Mobile dengan settingan smooth ultra, kita bisa mendapatkan FPS yaitu di kisaran 35 sampai 37 FPS ya guys ya. Di sini sering terjadi frame drop buat main game PUBG Mobile di Redmi Note 10 ini. Ya, frame dropnya itu pas lagi berhadapan dengan musuh ya guys ya, yang menurut saya ini agak sedikit mengganggu aja. Tapi ini cuman terkadang aja guys ya, kalau misalkan lagi di late game misalkan ya terjadi frame drop ya guys ya. Lalu untuk baterainya pas main game PUBG Mobile selama 20 menit di sini berkurang cuman 8% aja. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 44 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 47 derajat Celcius ya guys ya. Lalu untuk giroskopnya di sini aman si Redmi Note 10 ini buat main game PUBG Mobile. Yang menurut saya untuk giroskopnya teman-teman nggak usah khawatir guys ya. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Asphalt 9. Ya, untuk settingan grafiknya di sini kita setting kualitas tinggi ya guys ya buat main game Asphalt 9. Kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 29 sampai 31 FPS dan ini sering terjadi frame drop ya guys ya. Frame dropnya itu bisa sampai 17 FPS pas lagi berhadapan dengan mobil lawan ataupun pas tabrakan ataupun juga pas lagi ngenos guys. Yang menurut saya ini cukup mengganggu juga ya guys ya buat main game Asphalt 9. Lalu untuk baterainya pas main game Asphalt 9 20 menit di sini cuman berkurang 7% aja. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 45 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 49 derajat Celcius ya guys ya. Dan game yang terakhir yaitu game Genshin Impact. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita setting rendah ya guys ya buat main game Genshin Impact. Lalu untuk FPS sendiri kita bisa mendapatkan di kisaran 17 sampai 20 FPS. Dan ini kadang-kadang terjadi frame drop hingga 10 FPS buat main game Genshin Impact ya guys ya. Lalu untuk baterainya si Redmi Note 10 ini pas main game Genshin Impact selama 20 menit di sini berkurang 9%. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 47 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 50 derajat Celcius ya guys ya. Di sini buat main game Genshin Impact kalau misalkan kita lihat ya guys ya, sering banget terjadi frame drop yang menurut saya nggak playable buat main game Genshin Impact di Redmi Note 10 ini. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya, untuk kesimpulannya si Redmi Note 10 buat diajak ngegame kalau misalkan kita lihat ya untuk masalah suhunya di sini bisa dibilang juga agak panas ya guys ya. Di sini suhunya bisa tembus di kisaran 47 derajat Celcius buat main game Genshin Impact. Tapi nggak hanya buat main game Genshin Impact aja, buat main game FF pun juga di sini bisa dibilang panas juga si Redmi Note 10 ini. Yang menurut saya ini kurang recommended juga ya guys ya buat diajak ngegame yang terlalu over. Ya sebenarnya buat main game FF buat settingan low sih mungkin HP ini masih bisa dilibas dengan cukup baik. Tapi kalau buat main game Genshin Impact ya menurut saya HP ini udah ngap-ngapan banget. Tapi intinya HP ini sih sebenarnya kalau buat diajak ngegame ya sebenarnya masih bisa dibilang oke juga dan mampu bersaing dengan Redmi Note 9. HP terdahulunya ya guys ya. Nanti kita bakal duelin aja Redmi Note 9 versus Redmi Note 10. Mana yang lebih oke buat diajak ngegame ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @alpintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.
Buat main game FF aja masih burik di Redmi Note 10. Padahal udah pakai Super AMOLED ya. Sampai saya harus nyediain install ini.